Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini mari kita panjatkan rasa terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna dan sehat walafiat. Semoga dengan bentuk yang sempurna ini Allah juga sempurnakan hidayahnya untuk kita, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini seharusnya sebagaimana kita tahu adalah jadwal dari Ustaz Syafiq Al-Khatib. Namun beliau berhalangan disebabkan sakit. Semoga Allah memberikan kepada beliau kesembuhan. Syafahullahu syifaan ajilan. Dan materinya adalah yang biasa beliau sampaikan mengenai tauhid atau aqidah. Aqidah, keyakinan. Keyakinannya keyakinan tauhid, yaitu esa, Allah satu. Maka hari ini insyaallah sebagai pengganti sedikit ana akan membahas ayat yang berkaitan juga dengan tauhid, yaitu bisa dibuka surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat ke-72. Al-Ahzab ayat ke-72. Al-Ahzab ayat ke-72. Al-Ahzab itu susunan surat ke-33. Surat ke-33 ayat ke-72. Yang membawa handphone bisa dibuka, yang membawa mushaf bisa juga dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Artinya sesungguhnya, kata Allah, sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit. Ini memahaminya agak susah, perlu konsentrasi. Ini termasuk ayat yang perlu serius memahaminya. Pelajaran tauhid kita nggak bisa bercanda-canda nih seperti fikih. Serius ini.
Makanya kalau bisa buka ayatnya lebih baik, yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Allah berfirman, sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit. Nah, dari sini aja sudah bingung kita. Menawarkan amanah kepada langit dan kepada bumi. Langit yang kita lihat di atas, bumi yang kita injak sekarang. Wal jibal, dan juga kami tawarkan kepada gunung-gunung, kata Allah. Gunung yang kita lihat dan kita daki. Ada gunung batu, ada gunung pepohonan, ada gunung es. 3 makhluk ini ditawarkan oleh Allah amanah. Fa'abaina ayyahmilnaha. 3 makhluk besar ini menolak, tidak sanggup menerima amanah. Sebab apa? Wa asfaqna minha. Ini cerdasnya 3 makhluk ini. 3 makhluk ini memiliki kematangan berfikir dan kejernihan mengambil keputusan. Cerdas, tepat cara berfikirnya, dan penuh tanggung jawab. 3 makhluk ini, langit, bumi, dan juga pegunungan. Mereka menolak amanah itu dan mereka berkata, kami khawatir tidak dapat menjalankannya. Kemudian ditawarkan oleh Allah kepada manusia. Ini kejadian di alam ruh. Kita tidak melihat, tidak merasakan, tapi diberitakan. Ini tauhid tentang keyakinan, aqidah. Kita yakini berita ini. Ditawarkan kepada manusia di alam ruh, wahai manusia, saya beri engkau amanah. Tanpa panjang pikir lebar lagi, manusia fahamalaha. Wa hamalahal insan, manusia menerima tawaran Allah Azza wa Jalla. Tadi yang menolak siapa? Yang pertama, makhluk yang pertama langit. Yang kedua bumi. Langit 7 lapis. Di sini samawat jamak, 7 lapis langit. 7-7-nya tidak mau. Dipindah, oke. Amanah yang kedua, kalau tidak mau Anda langit, serahkan ke yang kedua, bumi. Bumi mau atau tidak? Kata bumi, saya tak sanggup. Yang ketiga, setelah bumi tidak sanggup, di dalam bumi ada gunung. Allah tawarkan kepada yang lebih kecil, gunung. Kata gunung, kami tak sanggup. Alasan tak sanggup, khawatir tidak amanah. Khawatir tidak amanah, tidak bisa menjalankannya dengan baik. Ditawarkanlah kepada makhluk yang bernama manusia di alam ruh, kemudian manusia menerimanya, dan Allah kemudian mengabarkan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu bersifat zalim. Zalim itu tidak amanah. Nah, manusia itu bersifat zalum, tidak amanah. Jahula,
bersifat bodoh mau menerima amanah yang berat ini. Subhanallah. Ini sampai sini belum bisa dipahami, tentu belum bisa dipahami secara clear, secara jelas. Insyaallah kita bahas sama-sama nanti. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan manusia itu sifatnya zalum, tidak amanah, zalim, dan jahul. Jahul itu bodoh, tidak matang dalam berpikir resiko. Jahul tidak berpikir resiko manusia itu. Yang lain, langit, bumi, gunung, cerdas, bukan jahul, cerdas, berpikir resiko terhadap amanah Allah. Sedangkan manusia tidak berpikir resikonya, maka disebut jahul. Sifat ini, sifat zalum, sifat tidak adil atau zalim yang ada pada manusia, dan sifat jahul yang bodoh, yang tidak mengerti beban amanah pada manusia itu, ini sifat secara umum, sifat secara semua kita, semua kecuali yang diberikan oleh Allah hidayah taufik. Jadi ini sifat umum. Semua manusia kalau dikasih amanah zalim, dikasih amanah dusta, dikasih amanah mencuri dengan amanahnya. Nah, itu asal usulnya, sifat asalnya. Dikasih amanah tidak amanah, sifat asalnya, kecuali yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sifatnya. Oke, apa sih ceritanya ini? Ayat ini ceritanya adalah begini. Yang pertama Anda ingin sampaikan, cerita ini adalah cerita gaib. Tidak kita melihat, tidak ayah kita melihat, tidak kakek kita melihat, tidak uyut kita melihat, tidak juga Nabi Adam alaihissalam juga tidak melihat kisah ini. Tidak ada yang tahu. Tapi diberitakan. Anda tanya, bapak-bapak percaya nggak dengan berita ini? Harus. Percaya beneran apa percaya pas-pasan? Ini susah ini soalnya memahaminya ini. Nggak boleh ngantuk, nanti salah paham ini. Harus percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya, kemudian menciptakan manusia. Allah tawarkan masing-masing amanah. Oke, kita imani ini terjadi. Harus diimani ini terjadi. Wajib diimani ini terjadi. Berarti ada komunikasi antara Allah dengan langit dulu. Dengan langit. Pasti ada yang nanya, kok bisa langit berbicara? Nah, boleh nggak nanya gitu? Boleh. Tapi secara keimanan tauhid yang sudah diajarkan di sini, iman billah, percaya kepada Allah. Allah Azza wa Jalla sifatnya Al-Qadir. Apa qadir? Qadir, berkuasa. Allah sifatnya innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sifatnya itu. Maka sifat itu menepis pertanyaan kenapa bisa berbicara. Karena Allah punya sifat kun fayakun. Berarti langit diberikan oleh Allah kemampuan berbicara. Nah, bahkan surga berbicara, bahkan neraka berbicara, bahkan batu berbicara. Kayu, batu. Nah, batu. Kata Nabi SAW, inni la'a'lamu hajaran. Saya tahu sebuah batu di kota Makkah, kana yusallimu alaih.
Kalau setiap saya lewat, batu itu mengucapkan Assalamualaikum. Cuman satu batu itu, sisanya enggak. Dijadikan satu batu itu, kata Nabi, setiap saya lewat, dia salam kepada saya. Saya tahu batu itu di mana letaknya. Saking seringnya mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Batu, Pak, batu. Masih nanya lagi gimana batu bisa bicara? Oh itu yakinnya kurang. Nggak usah lagi bertanya itu. Batu berbicara, batu. Subhanallah. Kalau yang bicara unta itu biasa, masih bisa kita terima. Dalam hadis diceritakan unta bicara, mengadu kepada Nabi. Dalam hadis diceritakan sapi bicara. Sapi bicara. Sebab apa? Sapi ditunggangi. Sapi bilang kepada manusia yang menunggangi, saya diciptakan bukan untuk ditunggang, saya diciptakan untuk membajak sawah. Begitu kata sapinya. Nabi berkhutbah di mimbar, Pak, seperti itu. Sahabat kemudian berkata, Al-Baqaratu tatakallam, kata sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana bisa sapi berbicara? Sahabat pun nanya, Pak, apalagi kita. Apalagi kita. Kata Rasulullah SAW, waktu itu Umar tidak ada, Abu Bakar tidak ada. Abu Bakar tidak hadir, Umar tidak hadir. Kata Rasulullah SAW, uminu bihi wa Abu Bakrin wa Umar. Umar tidak ada, Abu Bakar tidak ada. Kata Nabi, saya percaya, Abu Bakar percaya, Umar percaya. Subhanallah. Sahabat yang lain sebagian bertanya, apa benar? Dilanjutkan oleh Nabi dalam khutbah beliau, ada seekor serigala. Serigala mengambil domba yang sedang dikembala. Serigala itu sudah menangkap dombanya, tapi masih hidup. Kemudian si pengembala yang mengembala kemudian segera menuju serigala itu. Serigala tidak bisa lari cepat sebab sedang menerkam domba. Kemudian dihalanginya serigala itu dari domba tersebut sehingga domba itu pun lepas dari mulutnya. Kemudian serigala berkata, serigala bicara, engkau telah menghalangi rizki yang Allah kasih kepada saya. Hati-hati kalau kucing udah ngambil ikan bapak, kasih aja, Pak. itu hadis. Mas Warso kalau ikannya udah diambil kucing, kasih aja, karena dia nggak bakal ngomong ke Pak Mas Warso. Tapi Nabi cerita bahwa akan terjadi, bahwa mereka bicara. Kata si serigala, engkau mengambil rizki yang sudah Allah berikan kepada saya. Subhanallah. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga serigala itu. Dia mau makan, lapar. Tapi akhirnya tidak jadi. Si pengembala itu tetap tidak memberikan. Kemudian para sahabat bertanya lagi, kok serigala berbicara? Kemudian kata Nabi, saya percaya, Abu Bakar percaya, dan Umar percaya. Nah, itu bayangkan, itu baru beriman kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Itu baru iman Allah Azza wa Jalla. Kalau bapak-bapak meyakini kekuatan Allah, bapak akan agungkan Allah seagung-agungnya, sampai bapak tunduk serendah-rendahnya kalau bapak tahu kekuatan Allah Azza wa Jalla. Beneran. Itulah yang membuat Nabi istighfar tiada berhenti. Itu yang membuat Nabi sujudnya lama. Itu yang membuat Nabi terus tunduk, sebab tahu keagungan Allah Azza wa Jalla, besarnya Allah Azza wa Jalla. Gak mungkin sombong, Pak. Nih, manusia gak mungkin sombong kalau dia tahu keagungan Allah Azza wa Jalla. Mustahil. Bayangin betapa hebatnya Nabi, tapi tidak pernah sombong. Sebab Nabi faham di atasnya ada Allah Azza wa Jalla yang lebih agung dan segala-galanya. Ini tauhid.
Akidah harus dibangun seperti itu. Akhirnya cerita balik lagi. Itu cerita binatang berbicara, batu berbicara. Di akhirat Bapak Ibu sekalian, Allah akan menjadikan semua anggota tubuh kita berbicara, seluruhnya. Bahaya ini. Sampai pada titik terlemah dia berbicara, yaitu kulit kita. Kulit berbicara. Nah, kulit berbicara. Kemudian kata orang yang punya kulit, ente ngapain ngomong? Kata kulit, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Saya dijadikan oleh Allah bisa bicara sebagaimana Allah jadikan seluruh makhluk bisa bicara. Nah, matahari Pak yang kita lihat sekarang bicara. Setiap hari kata Nabi matahari itu menuju arsy Allah. Setiap hari. Kita nggak tahu, tapi hadis bilang gitu. Setiap hari itu matahari berjalan di angkasa menuju arsy Allah. Nggak tahu bagaimana bayangannya. Arsy Allah itu di atas. Langit 1, 2, 3, 4, 5 Sidratul Muntaha arsy. Nggak tahu bagaimana caranya, tapi naik ke arsy Allah. Sujud matahari itu. Kemudian matahari berkata, ya Rabb, wahai Allah, saya mau pulang. Kata Allah, silakan pulang dari jalurmu. Kata hadis, dalam hadis suatu saat dia tidak diizinkan pulang oleh Allah SWT. Terjadilah konslet dunia ini. Nah, nanti ketika tidak diizinkan pulang terjadi konslet. Jalur terbitnya sudah tidak normal. Itu matahari, itu semua ada dalam hadis. Maka manusia paling cerdas itu adalah orang muslim. Pengetahuannya lebih hebat dari ahli fisika. Tapi modalnya iman. Nggak perlu teleskop lah. Itu silakan lah, itu yang kelihatan mata manusia. Di atas itu ada yang lebih hebat. Tidak bisa diyakini kecuali dengan wahyu. Malaikat itu punya jalan. Ini Ilham aja tahu nih. Ilham tahu malaikat punya jalan. Apa nama jalannya? Surat Ma'arij. Malaikat itu punya jalan. Dari bumi ke atas itu ada jalur khusus malaikat. Nggak kelihatan. Yakni Allah Azza wa Jalla begitu agung, begitu besar. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Nah, di dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit berbicara. Wahai langit, aku akan perintahkan engkau, aku akan bebankan engkau amanah. Apa amanah itu? Amanah itu perintah dapat ganjaran, larangan dapat siksa. Itu amanah. Isinya perintah dan larangan. Itu amanah. Apa namanya? Perintah, larangan. Perintah, larangan. Tanggung jawab kita dan larangan-larangan. Perintah, larangan. Itu yang dimaksud amanah. Kata Allah, aku berikan kepadamu amanah. Perintah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakukan perintah ini, engkau akan saya berikan, akan aku berikan ganjaran pahala atau ganjaran kebaikan balasan 1, 2, 3, 4. Bisa dipahami? Juga amanah satu lagi, larangan, jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Engkau akan aku berikan siksa jika engkau melanggarnya. Oke? Ada perintah dan balasan, ada larangan dan siksa. Apa sih perintahnya? Langit disuruh apa oleh Allah? Amanah apa yang mau dikasih oleh Allah? Larangan apa yang ingin dilarang oleh Allah terhadap langit? Kita tidak diberitahu. Tidak diberitahu. Tapi Allah punya perintah khusus untuk langit yang kalau langit lakukan dia dapat kebaikan. Kalau dilanggar bisa dihancurkan oleh Allah. Tapi kita tidak tahu. Nggak semuanya harus tahu. Tunggu masuk surga dulu. Nanti tanya, ya Allah ini gimana kisahnya? Boleh. Nggak semua kita bisa sampai. Ini begitu berat memahami ayat ini. Ilmu gaib. Kemudian setelah itu langit pikir panjang. Langit berpikir
tidak hanya balasannya, langit berpikir siksanya. Kalau manusia nggak gitu nanti. Udah ketahuan jawabannya nih. Udah ketahuan jawabannya nih. Kalau langit yang dipikir siksanya, bukan balasannya saja. Balasan iya, nikmat. Tapi langit tidak sanggup mendengar siksanya. Bisa saja Allah hancurkan. Kan nanti di akhirat, di kiamat Allah jadikan apa? Yauma takunus sama kal muhli. Langit Allah hancurkan seperti tetesan timah. Bayangin aja itu hari kiamat. Dihancurkan dari atas, Pak. Hujan tetesan timah, panas begitu. Mati semua orang itu. Bumi tenggelam. 7 langit dihancurin oleh Allah. Artinya Allah kalau sudah mau siksa, Allah mau hancurin, dihancurin sehabis-habisnya. Makanya Pak, kita nggak ada waktu untuk main-main, Pak. Isinya ibadah, doa, kerja yang benar, amanah. Nggak ada waktu bohong-bohongin orang, nggak ada waktu. Nggak ada waktu khianat. Kalau Bapak tahu Allah Azza wa Jalla, nggak ada waktu bohong, khianat, tidak peduli, punya amanah dibiarkan, nggak ada waktu, Pak. Kalau Bapak ngerti Allah Azza wa Jalla, betapa agungnya Allah, dan ketika Allah marah, habis manusia bisa. Jadi langit ngerti resikonya. Hari kiamat langit akan dihancurkan oleh Allah, tapi bukan karena dosanya. Karena Allah ingin menghancurkan hari kiamat itu terjadi kehancuran. Dan manusia, yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Manusia pada hari kiamat, yang hadir hari kiamat, dia akan seperti kapas, seperti laron semua. Mana tulangnya yang keras? Mana batok kepalanya? Hancur semua menjadi lembut, tidak karuan. Nah, yakni Allah jika ingin menghancurkan, dihancurkan sehancur-hancur. Jadi bubuk bisa. Jadi langit berpikir, enggak ya Allah, saya takut tidak amanah, saya takut resikonya. Kemudian Allah mengatakan baik, kurang lebih karena tidak menerima, maka Allah menerima izin dari si langit. Karena langit tidak menerima perintah dan larangan amanah, maka langit posisinya seperti malaikat. Posisinya ditetapkan oleh Allah dengan peraturan Allah, tidak bisa memilih lagi. Dah, ya udah, langit seperti itu, sudah. Tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk bergoyang sendiri, enggak. Tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk mematahkan tangannya sendiri, enggak. Sebab dia tidak menerima amanah. Kalau tidak menerima amanah, ikut aturan Allah sepenuhnya 100%. Seperti malaikat. Sudah, perintahnya A, lakukan. B, lakukan. Tidak ada larangan, terus. Tidak ada larangan, tidak ada perintah, tidak ada larangan, dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali tunggu perintah. Itu kalau tidak menerima amanah. Bisa difahami? Karena langit tidak menerima amanah, maka dia tidak bisa punya kemauan. Gak bisa. Diam saja. Sampai tunggu perintah Allah. Kemudian berikutnya, berikutnya bulan. Kok bulan? Bumi. Bumi ini yang kita injak, nih bumi. Subhanallah. Ini kalau bumi, sekarang bumi gempa, itu Allah yang suruh, bukan kemauan dia. Karena dia tidak menerima amanah. Oke? Yang tidak menerima amanah tidak punya kekuasaan. Semua tunggu perintah. Bumi ditawarkan oleh Allah. Bumi, ini perintahnya, ini larangannya, ini ganjarannya, ini siksanya. Apa perintahnya? Kita juga nggak tahu, Pak. Tentu perintah yang Allah perintahkan kepada langit, larangan yang Allah larang kepada langit beda dengan perintah dan larangan yang Allah berikan kepada, pasti beda. Misalnya bumi, perintahnya adalah
1, 2, 3. Kita nggak tahu. Kamu tidak boleh bergoncang, larangannya misalnya. Kamu boleh bergoncang setahun sekian sekali misalnya. Itu kita tidak tahu. Kamu harus menuju arsy 5 kali dalam sekian waktu. Kita tidak tahu, Pak. Tapi itu perintahnya. Ada perintah, ada larangan. Kalau kamu sanggup, ini yang tadi saya sampaikan cuma contoh ya, bukan perintah beneran. Contoh saja. Kamu harus berzikir, bertasbih sekian kali dalam sekian waktu. Kamu harus sujud ke arsy sekian kali. Kamu harus bergetar sekian kali. Tidak boleh bergoncang sekian kali. Itu semua di atas kuasa Allah. Allah yang punya ciptakan, Allah yang punya perintah dan larangan. Kita nggak tahu. Ini siksanya, ini pahalanya. Apa kata langit? Apa kata bumi? La. Akhaf. Saya takut. Takut apanya? Saya takut siksanya. Bukan tidak mau gajinya. Saya mau gajinya, tapi saya takut dosanya. Kalau manusia kebalik, saya mau gajinya, saya tidak takut dosanya. Muskil. Jahul, muskil. Bahaya manusia ini. Mudah-mudahan bapak-bapak enggak seperti itu. Amin. Maka cerdaslah bumi itu menolak. Baik, kalau engkau menolak, singkat cerita, kalau nolak tunggu perintah. Tidak bisa berkehendak. Maka kata Allah, wahai bumi, ya ardu ibla'i ma'aki, wahai bumi, keluarkan airmu. Bus keluar. Banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Semua air di laut tumpah ke bumi. Kemudian Allah mengatakan, ya sama, wahai langit, turunkan airmu. Turun dari langit. Banjir bumi semua. Tidak satupun manusia selamat kecuali di atas perahu Nabi Nuh. Tunggu perintah. Karena tidak menerima amanah. Wahai bumi, berguncanglah engkau di daerah A dan B. Berguncang dia, blast. Wahai bumi, balikkan badanmu. Dibalik badannya, maka habis semua yang di atas, tidak terlihat, seolah-olah tanah kosong yang baru. Qarun itu nggak ada bekasnya, Pak. Orangnya hilang, emasnya hilang. Orangnya hilang, emasnya hilang. Lah ngapain? Dibalik itu. Bumi tunggu perintah sebab tidak menerima amanah. Nah, hati-hati Pak. Bumi diciptakan oleh Allah datar, tidak bergunung, tidak berlembah kecuali sedikit. Ada pegunungan, puncak sana. Ada perlembahan, ada perlembahan. Di Padang ada lembah apa nama itu? Anai ya, lembah. Tapi kebanyakan bumi Allah ciptakan datar. Kalau bumi ini semuanya gunung, Pak, yang sakit jantung nggak bisa jalan. Semuanya naik begini, susah, capek. Tapi bumi dijadikan datar lebih banyak dari yang pegunungan. Tapi kata Allah jangan main-main. Kata Allah jangan main-main. Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard. Jangan main-main kalian. Jangan kalian merasa bumi ini tenang, nih tanah tenang, datar tenang. Jangan kalian sangka dia tidak bisa bergoyang. Ayakhsifa bikumul ard, ketika perintah itu turun dari Allah, goyang, goncang. Itu kata Allah surat Al-Mulk. Na'am. Fa idza hiya tamur. Dus bergoncang-goncang. Ketika bergoncang manusia kelabut. Allah, Allah. Mana aja ente selama ini? Allah baru sekarang. Tadi ente nongkrong di situ. Sekarang aja baru. Jangan sampai seperti itu kita. Terlambat mengetahui keagungan Allah, telat Pak. Auzubillah min dzalik. Terlambat memahami kehebatan Allah. Jangan sampai seperti itu. Udah bumi goncang baru tahu. Udah pesawat oleng baru.
Allah Allah, tadi ente nyanyi-nyanyi di pesawat. Jangan sampai mengenal keagungan Allah dalam keadaan kita tergoncang oleh bumi, oleh apapun. Kenali Allah di masa tenang seperti ini, maka Allah akan mengenal kita di masa sempit dan sulit. Hadis, itu hadis Nabi SAW. Kemudian bumi menolak. Ditawarkan berikutnya adalah gunung. Gunung, ini perintahnya. Perintahnya kira-kira apa? Gak tahu juga. Mungkin kan gunung itu bergerak. Wa taral arda jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ya Allah. Pokoknya kalau orang faham Quran paling mantap. Makanya paling pintar Nabi. Yang kedua ulama. Apalagi ulama tafsir. Cerdas mereka. Mereka tahu informasi yang gaib. Kata Allah, wa taral jibala jamidah. Kamu melihat jibal, apa jibal itu? Gunung. Kamu melihat gunung itu pasak yang berhenti, tidak berjalan, kokoh. Tapi tidak, kata Allah, wa hiya tamurru marras sahab. Dia itu jalan dengan lembut, bagaikan jalannya awan yang kalian tidak terasa. Ya, awan tidak terasa. Subhanallah, pokoknya ajib Pak, ajib, benar-benar menakjubkan kalau melihat, mendengar ayat-ayat ini. Ini nggak mungkin seorang Nabi Muhammad, seorang Muhammad yang buta huruf bisa berbicara sehebat itu. Lah. Ini pasti wahyu. Dan tidak ada penemuan yang bisa menyalahkan itu. Kalau ada penemuan yang menyalahkan Al-Quran, penemuannya salah. Tolong koreksi. Nggak boleh beda dengan Quran. Harus sama. Ente yang salah itu. Begitu, Muslim harus begitu. Baik. Jibal, apa tadi jibal? Gunung. Kamu perintahnya ini, larangannya ini. Siksanya ini, pahalanya ini. Kata gunung, tidak ya Allah. Bukan masalah tidak mau pahalanya, tapi di situ wa asfaqna minna, takut siksanya. Dah selesai 3. Sekarang manusia, bapak-bapak semua ini dan saya di alam roh, kita semua dipanggil oleh Allah. Roh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Sudah ada ruh kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil ruh. Wahai manusia, kamu diberi amanah salat, puasa, zakat. Wahai para pedagang, pedagang mana pedagang? Zakat, amanah itu zakat. Penyewa-penyewa yang punya sewa-sewaan itu ada zakatnya. Zakat. Haji, wahai orang kaya, haji. Amanah ini, amanah. 4 ya. Salat, puasa, zakat, haji. Ini amanah. Amanah, tapi amanah kepada Allah. Sebagaimana kita dapat amanah di tempat kerja. Amanahnya berangkat jam pagi, masuk jam 8, kerjain A, B, C, D. Amanah, kerjakan itu. Tapi ada amanah di atas itu, amanah kepada Allah Azza wa Jalla. Salat, jelas kalau untuk manusia amanahnya kita tahu Pak. Salat, perintahnya, puasa, zakat, haji. Sisanya sunnah, sisanya kalian lakukanlah amanah-amanah kecil ringan itu. Lakukan sebagai pengagungan kita, sebagai pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa salat sunnah? Saya mengagungkan Allah. Kenapa saya ke masjid? Saya malu, amanah. Saya harus berangkat ke masjid kepada Allah. Ini amanah saya di hadapan Allah. Tamam. Tapi nggak hanya itu. Kata Allah, ini amanah, ini perintah, ini surga. Ini nanti tempatnya, semua dikasih tahu. Surga pahalanya. Wah mantap ini. Kata manusia apa? Gajinya gede juga ini. Ya, gajinya gede ini. Wah, boleh dah kalau gitu. Belum selesai. Ini larangannya. Jangan mencuri. Jangan zalim. Kalau dikasih beban amanah, gunakan untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk kezaliman, bukan untuk kemaksiatan. Jangan kau buka tanda tanganmu untuk maksiat. Kamu melanggar amanah di hadapan Allah. Kamu tanda tangan sebuah proyek maksiat,
tanda tanganmu diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tanda tangan sebuah tanda tangan yang amanah, yang benar kebenaran, maka engkau telah menjalankan perintah Allah. Jangan hati-hati di sini. Kemudian kalau kamu melanggar, membunuh tidak boleh, zalim tidak boleh, mencuri tidak boleh, zina tidak boleh, khamar tidak boleh. Siap? Kalau kamu melanggar, ini siksanya neraka. Udah ganas begitu neraka sebenarnya. Tapi tetap aja siap. Sampai sekarang, Pak, saya mau jadi ketua, sampai jadi ketua nggak bisa apa-apa. Saya sanggup, ini saya program kerja, jadi ketua nggak bisa apa-apa, ngomong doang. Makanya kata Allah, zaluman jahula. Lihat orang saleh, ketika diembankan amanah dia mengatakan saya tidak bisa. Orang saleh. Lihat Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar ketika diminta pengganti Nabi, kata Abu Bakar saya tidak bisa. Pilihlah Umar. Akal, bukan jahul Abu Bakar, orang pintar. Nah, lihat itu. Lihat Ustadz, tokoh kita di sini. Tawarin wakil presiden, pinter. Lah, saya tidak bisa. Pinter, dia tahu resikonya. Jangan mikir gajinya doang, gaji pensiunan, dapat kawalan R1, R2. Muskilah. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, itulah sifat kita. Ya, itu sifat kita. Zalum jahu. Zalim tidak bisa menempatkan kewajiban kita. Jahul nggak bisa timbang-timbang resiko. Yang dipikir hanya untungnya aja. Sampai sekaranglah begitu manusia. Jadi Anda ingin sampaikan dalam kaidah ini, kajian ini, semua masing-masing punya amanah di sisi Allah sebelum amanah di sisi manusia. Lakukan amanah masing-masing, jalankan sebaiknya. Kalau tidak sanggup, sekarang bikin surat pengunduran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita, memaafkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.